Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Ramal Wansyah, NIM 2473088. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani, Angkatan 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Teman-teman, di sini saya akan membuat tugas video pembelajaran, di mana kita akan mencakup materi-materi tentang sepak bola tangan. Di mana kita akan mencakup materi-materi tentang bola tangan. Adapun bola tangan yang kita akan gunakan adalah modifikasi dari bola futsal. Karena melihat dari alat-alat saya yang diberikan oleh dosen saya lagi kempes, jadi kita modifikasi oleh menggunakan bola sepak. Di mana dari ukuran memang sedikit berbeda ketika kita melihat secara langsung. Di mana bola tangan itu lebih kecil daripada bola sepak. Nah, tapi mumpung alatnya lagi kempes, jadi kita menggunakan bola sepak saja. Yang penting tujuan dari pembelajaran ini adalah mengetahui teknik-teknik dasar dan tujuan dari pembelajaran ini. Dimana yang penting tujuan dari video pembelajaran ini tercapai ketika kita mengetahui teknik-teknik dasar dan cara melakukannya. Nah, teman-teman sekalian, bahwa pasti dari sekian teman-teman ini masih jarang yang mengetahui tentang sepak bola tangan. Permainan bola tangan ini adalah baru populer ketika kita masuk ke materi yang pertama, yaitu passing. Passing adalah teknik di mana kita mengoper bola kepada teman satu tim kita. Di mana teknik passing ini memiliki 3 jenis, yaitu adalah chest pass, bounce pass, dan side pass. Ketika kita melakukan apa itu si chest pass? Chest pass adalah ketika kita melakukan operan setinggi dada kepada teman kita. Contoh, kita ingin mengoper bola dari teman kita yang ada di sana, maka kita harus melakukan chest pass, di mana kita melakukan teknik ini biasanya sering kita temukan pada teknik bola basket. Namun ketika kita menguasainya, bisa kita menggunakan. Namun pada materi ini sama juga menggunakan materi chest pass. Contohnya seperti ini. Nah, adapun materi ini menggunakan otot. Ketika kita melakukan otot ini, kita melakukan chest pass. Nah, tujuan dari melakukan dribbling ini adalah ketika mengoper ataupun melakukan passing kepada teman kita ketika kita sedang berlari melakukan passing. Contoh, kita berlari. Oke, itu adalah chest pass. Lalu ada juga yang dibilang bounce pass. Bounce pass adalah melakukan passing memantul. Ketika kita mengoper bola, kita pantulkan ke lantai. Itu adalah bounce pass. Lalu ada juga yang dibilang side pass. Side pass adalah kita melakukan passing lambungan. Side pass adalah lalu ada juga yang dibilang side pass. Side pass adalah ketika kita melakukan operan melambung tinggi ataupun lemparan jauh. Contohnya seperti ini. Ya. Itu adalah side pass. Nah, lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dribbling. Materi dribbling adalah ketika kita lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dribbling. Dribbling adalah ketika kita mengontrol bola sambil berlari.
ketika kemudian dribbling ini bisa kita gunakan ketika kita berlari sambil memantulkan bola. Contohnya ketika kita melakukan dribbling, posisi ketika kita sedang berlari. Nah, tujuan dari dribbling ini adalah untuk membuka. Nah, tujuan dari dribbling ini adalah untuk membuka peluang penyerangan ataupun melakukan. Tujuan dari dribbling ini adalah untuk membuka ruang agar kita bisa melakukan serangan. Dribbling seperti ini. Itu adalah dribbling. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu shooting. Shooting ketika kita sudah melakukan dribbling yang pas di depan gawang, maka kita akan melakukan shooting. Shooting adalah melempar bola untuk menciptakan gol. Contohnya itu seperti ini. Ketika kita dribbling, kita akan menciptakan gol. Di mana ketika melakukan shooting, akurasi dari tumpuan otot dan akurasi itu sangat dibutuhkan. Ketika kita ingin melempar di sana, maka kekuatan otot yang kita gunakan itu harus diseimbangi dengan jarak yang kita butuhkan. Contohnya seperti ini. Itu adalah shooting. Nah, itu adalah shooting. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan shooting, di mana shooting terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada standing shoot, jump shoot, dan side shoot. Jadi teman-teman di sana tiga macam, yaitu standing shoot, jump shoot, and side shoot. Standing shoot adalah ketika kita melakukan shooting sambil berdiri. Contohnya seperti ini. Itu adalah standing shoot. Lalu ada juga kita melakukan jump shoot. Jump shoot adalah lompatan kita melompat. Shooting sambil melompat. Ini. Itu adalah jump shoot. Lalu ada juga side shoot. Side shoot adalah lompatan shooting menyamping seperti ini. Kita menyamping. Itu fungsi dari side shoot adalah untuk mengecoh. Fungsi dari side shoot adalah untuk kita mengecoh kiper ketika kita melakukan lemparan seperti itu. Itu adalah side shoot. Lalu kita masuk ke materi yang keempat, yaitu teknik menangkap bola. Teknik menangkap bola itu digunakan ketika kita menerima passing dari teman kita. Contohnya itu ketika dia melakukan jump shoot kan ke atas, maka kita terimanya harus menangkap dengan sedikit menarik badan. Contoh, kita menangkap bola, masuk. Itu adalah teknik
menangkap bola. Lalu ada juga yang namanya blocking. Blocking ketika kita menghalang atau menjaga lawan ketika dia melakukan dribbling untuk mencetak gol pada gawang kita. Maka kita harus menghalang ketika dia menerima bola. Ketika kita menghalang, itu bisa kita melakukan penjagaan seperti ini agar kita ketika dia lengah, maka kita bisa mengambil bola dari lawannya. Oke, mungkin cukup sekian dari penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.